Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya semuanya? Sehat semuanya? Alhamdulillah Sehat. sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, Alhamdulillah sehat. alhamdulillah. Sekarang di Temanggung sudah mulai musim penghujan. Tolong jaga diri baik-baik ya. Makan makanan yang bergizi, kemudian jangan begadang, kemudian rajin olahraga supaya kebugarannya tetap terjaga. Untuk jaringan semua dalam keadaan oke, tanpa kendala. Oke, Oke, Pak. Dek. Acungkan dua Kita jempol all biasa, good, sir. acungkan dua jempol. Semuanya Oke. oke ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti dari sekarang sampai berakhirnya pembelajaran semua lancar, tidak ada yang terkendala dengan jaringan internetnya. Sebelum mulai pembelajaran, Pak Wahyu minta tolong untuk ketua kelas memimpin doa. Silakan, ketua kelas. Ya, Pak. Ya, Denta silakan dipimpin untuk berdoa. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kali ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa, mulai. Selesai. Ya, terima kasih Denta sudah memimpin doa untuk membuka pembelajaran pada siang hari ini. Sebelumnya Pak Wahyu absen dulu untuk absen kehadiran. Vivi ada? Hadir. Ya, Rona Hadir. hadir. Hanifah Hadir. hadir. Andin ya ada. Nabila Hadir, Pak. hadir. Meta Hadir, Pak. hadir. Andika ya hadir, mungkin Hadir, Pak. hadir ya. Ata Hadir, Pak. hadir. Rifna Hadir, Pak. iya. Denta tadi sudah memimpin doa, hadir. Afkar Hadir, Pak. Adelia mana Adel? Ada Farah Hadir, Pak. hadir. Dan untuk presensi, untuk BK presensi silahkan nanti diisikan di link Google Form yang sudah Pak Wahyu kirim di grup WA kelas. Ya. Baik, Pak. Sebelum kita masuk pembelajaran, perlengkapan untuk pembelajaran sudah dibawa, buku paket sudah ada, buku paket Sudah, Pak. sudah. Pak. Kemudian LKPD Sudah. bisa ditunjukkan LKPD yang kemarin sudah dikirim, sudah di-print semuanya, sudah. HP ya, HP nanti digunakan untuk menghitung, digunakan untuk presensi, digunakan untuk evaluasi, sudah disediakan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, ya. Kita hari ini akan belajar masih tentang statistika ya, masih tentang statistika. Pertemuan pertama kemarin belajar tentang apa? Tentang penyajian data ya. Iya. Nah, penyajian data yang sudah kita bahas adalah pertemuan pertama membuat tabel distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi. Betul. Pertemuan kedua masih penyajian data, yaitu membuat histogram. Temannya histogram siapa? Poligon. Oki positif, oki negatif. Poligon frekuensi, ada oki positif, ada oki negatif. Untuk kali ini kita akan belajar apa sih? Pak Wahyu tampilkan dulu PowerPoint dulu ya. Iya, Pak. Sudah bisa dilihat semuanya untuk PowerPoint yang sudah Pak Wahyu tayangkan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Ya, ini pertemuan ketiga masih tentang statistik. Ya, untuk hari ini kita mempelajari
sudah masuk ke ukuran pemusatan data, yaitu mempelajari tentang min atau rata-rata. Untuk kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, untuk KD yang pertama, menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel, distribusi, frekuensi, dan histogram. Untuk indikator pencapaian kompetensinya, 1. Menentukan min atau rata-rata dari data yang disajikan dalam bentuk tabel, distribusi, frekuensi. Indikator pencapaian kompetensi yang kedua, yaitu menganalisis min atau rata-rata dari data yang disajikan dalam bentuk histogram dan poligon frekuensi. Lalu pada KD yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data, hasil pengukuran, dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram. Untuk indikator pencapaian kompetensinya, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan min atau rata-rata dari data dalam tabel distribusi frekuensi, histogram, dan poligon frekuensi. Tujuan pembelajaran, silahkan. Yang mau baca siapa? Bisa bantu Pak Wahyu baca untuk tujuan pembelajarannya. Saya, Pak. Ya, silahkan, Vivi. Tujuan pembelajaran, pertemuan 3. 1. Siswa mampu menentukan min data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dengan benar. 2. Siswa mampu menganalisis min dari data yang disajikan dalam bentuk histogram dan poligon frekuensi dengan benar. 3. Siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan min dari data dalam tabel distribusi frekuensi, histogram, dan poligon frekuensi dengan benar. Ya, terima kasih Vivi telah membantu Pak Wahyu dalam membacakan tujuan pembelajaran. Langkah pembelajaran yang akan kita lakukan, yang pertama adalah permasalahan. Diberikan permasalahan berkaitan dengan menentukan rata-rata dari tabel distribusi frekuensi, histogram, dan poligon frekuensi pada LKPD. Selanjutnya, berdiskusi, yaitu mencari solusi terhadap permasalahan melalui kegiatan diskusi kelompok. Lalu solusi permasalahan dituliskan dalam LKPD. Yang ketiga adalah presentasi, yaitu menyajikan hasil diskusi kelompok. Penyajian hasil diskusi kelompok dengan bahan tayang PowerPoint. Penilaian pembelajaran ada 3 penilaian. Yang pertama adalah penilaian sikap, itu nanti diambil dari sikap spiritual dan sikap sosial. Yang kedua, penilaian pengetahuan diambil dari evaluasi dan tugas. Dan yang ketiga, penilaian keterampilan nanti dilihat dari diskusi dan presentasi. Berikutnya saya gemar membaca. Untuk menumbuhkan budaya literasi di sekolah kita, maka bacalah artikel yang ada di PowerPoint. Minta tolong siapa yang mau membaca? Saya, Pak. Meta ya. Iya. Silakan Meta membaca artikel yang sudah ada dan yang lain bisa menyimak. Silahkan Meta. Rata-rata durasi orang Indonesia main HP 5,5 jam sehari, tertinggi di dunia. Liputan 6.com Jakarta. Sebuah riset terbaru di kuartal 3 Q3 2021 mengungkapkan bahwa Indonesia menjadi negara di dunia yang masyarakatnya paling lama menghabiskan waktu di smartphone. Laporan terbaru aplikasi ANI untuk Q3 2021 menemukan pengguna smartphone Indonesia bisa menghabiskan rata-rata 5,5 jam dalam sehari menggunakan aplikasi seluler. Di bawah Indonesia berhasil menempati posisi kedua dengan penggunaan aplikasi hingga 5,4 jam sehari. Mengutip laman aplikasi ANI, Selasa, tanggal 2 bulan 11 2021, Amerika Serikat juga mencapai rekor tertinggi baru yaitu 4,2 jam, yang meningkat dari 3,9 di kuartal kedua Q2 tahun 2021. Sementara waktu penggunaan aplikasi di Inggris naik hingga 4 jam per hari dari sebelumnya 3,8 jam per hari di Q2 2021. Rata-rata pengguna di Korea Selatan menghabiskan 5 jam per hari menggunakan aplikasi seluler, naik dari 4,8 jam per hari di Q2 2021. Peningkatan juga terjadi. Ya, bentar Pak, ini nggak kelihatan. Ya.
Nggak kelihatan tulisannya, bentar. Nggak kelihatan. Ya. Peningkatan apa sih? Bentar. Ya, Vivi kelihatan? Bisa dilanjutkan? Ya. Kelihatan, Pak. Ya, bisa dilanjutkan, Vivi. Ya, peningkatan juga terjadi bagi para pengguna seluler di Jepang menjadi 4,8 jam per hari pada Q3 2021 dari sebelum 4,4 jam. Di Australia, angka tersebut tumbuh menjadi 4,1 jam per hari usai adanya lockdown di bulan Juli yang membuat lebih dari setengah dari 25 juta penduduk tidak bisa kemana-mana akibat gelombang baru COVID-19. Laporan yang sama juga menemukan waktu harian yang dihabiskan untuk menonton TV pun menurun dari 3 jam sehari menjadi 2,5 jam dalam satu dekade dari 2011 hingga 2021. App ini juga menemukan TikTok menjadi aplikasi yang paling banyak diunduh di 3 wilayah yang mereka teliti selama Q3 2021. Mereka juga menjadi satu-satunya aplikasi yang muncul di 5 daftar teratas dari 9 negara. Bulan September lalu, TikTok mengumumkan bahwa pengguna aktif mereka mencapai 1 miliar, yang berarti 1 dari 8 orang di dunia menggunakan platform ini setiap bulannya. Sementara itu, aplikasi teratas lainnya adalah kumpulan produk jejaring sosial seperti WhatsApp, Messenger, Facebook, Telegram, serta platform video conference seperti Zoom dan Microsoft Teams. Seperti itu, Pak. Ya, terima kasih, Vivi. Jadi Baik, Pak. jadi kebiasaan literasi harus terus ditingkatkan ya, supaya bisa menambah pengetahuan dengan sendirinya. Selanjutnya persepsi. Persepsi untuk mengingat materi yang sudah kita pelajari di pertemuan pertama dan pertemuan kedua yang nanti digunakan untuk pertemuan ketiga ini, yaitu menentukan rata-rata. Bisa dilihat apa yang muncul di tampilan? Bisa, Pak. Tabel distribusi frekuensi ya. Iya, bisa. Ada pertanyaan, berapa panjang kelas dari data di samping dan berapakah titik tengah kelas kedua? Silahkan. Siapa Saya, yang mau Pak. menjawab? Ya, silahkan. Panji atau Ata? Saya, Panji. Andi Kak Panji, Panjang silahkan. panjang kelasnya itu 10, Pak. Panjang kelasnya Terus 10. Iya. Terus titik tengah kelas keduanya itu 54,5. Bisa didapat dari 50 tambah 59 dibagi 2. Iya. Yang lain gimana? Betul atau salah? Betul. Betul, Pak. Ya, betul. Betul, Pak. Selanjutnya, kalau yang pertama tadi ditampilkan tabel distribusi frekuensi, yang kedua ini ditampilkan suatu histogram ya. Ya. Ada berapa banyak kelas pada histogram di samping? Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, berapakah batas bawah dan batas atas kelas 3? Ya, silahkan siapa yang mau menjawab? Saya, Pak. Ya, Afkar. Ya, silahkan Afkar. Ada 7 kelas. Batas bawah kelas ketiga 45. Diperoleh dari tepi bawah kelas ketiga ditambah 0,5. Sama dengan 44,5 ditambah 0,5 sama dengan 45. Batas atas kelas ketiga sama dengan 49. Diperoleh dari tepi atas kelas 3 dikurangi 0,5 sama dengan 49,5 dikurangi 0,5 sama dengan 49. Iya, jadi ada 7 kelas, kemudian batas bawah kelas ketiganya 45 dan batas atas kelas ketiganya 49. Yang lain bagaimana? Apa yang sudah disampaikan Afkar tadi benar atau salah? Benar, Pak. Benar, Pak. Ya. Ya, selanjutnya mengingat tentang poligon frekuensi ya. Poligon frekuensi, ada pertanyaan yang pertama, ada berapa banyak kelas pada poligon frekuensi di samping? Pertanyaan yang kedua, berapa batas bawah dan batas atas kelas pertamanya? Siapa yang mau menjawab? Saya, Pak. Ya, Farah, silahkan Farah. Dalam poligon tersebut ada 6 kelas. Batas bawah kelas pertama yaitu 10, lalu batas atas kelas pertamanya 16.
Ya. Batas bawahnya berapa tadi? 10. 10, batas atas kelas 16. pertamanya 16 ya. Dan ada 6 kelas. Bagaimana jawabannya dari Farah? Benar Betul, Pak. juga, benar Iya, juga ya. Pak. Tuh, Ya. sangat tepat. Selanjutnya, amati permasalahan yang ada di slide PowerPoint. Coba diperhatikan. Ada permasalahan pada kegiatan 1. Bisa dibaca? Siapa yang mau membaca? Saya Ya, silahkan Rona. amati permasalahan berikut. Kegiatan pertama, guru berbeda mengajar 2 kelas yang berbeda. Guru kelas A adalah Pak Ahmad dan kelas B adalah Pak Bundan. Dengan 2 metode mengajar. Siswa dari kedua kelas tersebut mengikuti ujian yang sama pada akhir semester. Berikut hasil ujian dari kedua kelas. Hasil ujian untuk frekuensi A kelas 20 sampai 29 yaitu 1, 30 sampai 39 3, 40 sampai 49 6, 50 sampai 59 6, 60 sampai 69 11, 70 sampai 79 10, 80 sampai 89 8. Untuk yang frekuensi B 20 sampai 29 1, 30 sampai 39 2, 40 sampai 49 4, 50 sampai 59 13, 60 sampai 63 15, 70 sampai 79 6, 80 sampai 89 3. Dari hasil nilai tersebut, menurut kalian apakah metode guru yang satu lebih baik dari metode guru lainnya? Jelaskan alasan dari jawabanmu. Ya, terima kasih Rona. Kira-kira dari permasalahan yang sudah disajikan, apa yang kalian pikirkan? Saya mau jawab, Pak. Ya, Clarista, silahkan Iya. Clarista. Menurut saya, kelas Pak Bundan lebih baik daripada kelas Pak Ahmad. Karena yang nilainya di bawah 50 di kelas A lebih banyak dari kelas B. Karena nilai yang berada di mana? Di bawah Frekuensi A. 50. Iya. Karena nilai di bawah 50 kelas A lebih banyak dari kelas B ya. Ya, itu pendapat dari Clarista. Ada yang berpendapat lain? Silahkan. Adela mungkin? Pak. Adela? Yo, Atta. Atta. Sepertinya metode mengajar Pak Ahmad lebih baik karena yang nilainya 80 sampai 89 ada 8 anak, sedangkan di kelas Pak Bundan hanya ada 3. Oh ya, atas dasarnya nilai yang antara 80 sampai 89 itu di kelas A ada 8 dan kelas B ada 3, maka metode Pak Ahmad lebih baik berarti ya. Itu pendapat dari Atta. Ya, Ada Pak. pendapat yang lain? Saya, Pak. Ya, Hanifah. Kalau menurut saya itu harus dicari rata-rata tiap kelas dulu, baru bisa disimpulkan. Oh, berarti harus mencari rata-rata dari masing-masing kelas ya, sehingga baru disimpulkan. Kira-kira jawaban mana yang paling tepat? Apakah dari Clarista, Atta, atau Hanifah? Mungkin punya Hanifah. Hanifah, Ya. Pak. Ya, Hanifah, Ya, benar. harus dihitung dulu. Ya, Jadi paling harus begitu. jadi harus dihitung rata-rata hasil nilai ujian dari masing-masing kelas. Berarti kan harus menghitung rata-rata dari tabel distribusi frekuensi data kelompok ya. Kira-kira sudah bisa belum Iya, menghitung Pak. rata-rata dari tabel distribusi frekuensi data kelompok? Karena yang di SMP dulu menghitung rata-rata dari data tunggal ya. Kalau kelompok sudah bisa apa belum kira-kira? Belum, Pak. Ya, belum. Ini permasalahan pada kegiatan pertama, kemudian permasalahan pada kegiatan kedua itu disajikan suatu poligon frekuensi. Pertanyaannya sama menentukan rata-rata dari
Oh maaf, dari histogram ya, dari histogram bukan poligon frekuensi, dari histogram menentukan rata-ratanya. Untuk permasalahan pada kegiatan ketiga juga mencari rata-rata pada penyajian data dalam bentuk poligon frekuensi. Tadi yang sudah disampaikan Vivi ternyata belum bisa bagaimana cara menghitung rata-rata dari tabel distribusi frekuensi data kelompok. Baik, silahkan diamati video yang akan Pak Wahyu sajikan berikut ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kami Matematika Hebat. Nah, kali ini kami akan mencoba membahas materi tentang cara menentukan rataan atau rata-rata atau mean untuk data kelompok. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami tentunya. Oke, langsung saja kita bahas soalnya. Nah, untuk rata-rata atau rataan atau mean, untuk menjawab soalnya itu kita harus menambah kolom, yaitu ada dua. Yang pertama sini untuk XI atau nilai tengah dari angka-angka ini, lalu untuk FI dikali XI, yaitu frekuensi, nanti dikalikan dengan nilai tengah. Nah, lanjut terlebih dahulu kita cari untuk XI-nya terlebih dahulu, yaitu nilai tengah. Nah, nilai tengah itu diperoleh, perhatikan kalau untuk yang kelas pertama, untuk nilai XI-nya itu diperoleh dari, perhatikan, 40, oke, ditambahkan dengan 49 lalu dibagi 2. Berapa dapatnya? Yaitu 44,5. Lalu untuk XI di bawahnya itu diperoleh dari 50 ditambah 59 lalu dibagi 2, yaitu dapat nilainya itu 54,5. Lalu untuk di bawahnya lagi itu diperoleh dari 60 ditambah 69 lalu dibagi 2. Berapa? Yaitu 64,5 dan seterusnya. Otomatis ini 74,5 lalu 84,5 lalu di bawahnya yaitu 94,5. Setelah dapat tabel XI atau nilai tengah, baru kita isi lagi kolom untuk FI dikali XI, nilai frekuensi dikalikan dengan nilai tengah. Yang pertama 4 dikalikan dengan 44,5 berapa? Yaitu 178. Nanti untuk kebenaran angkanya ini boleh dicek pakai kalkulator ya, mana tahu kami salah kali. Lanjut 6 dikali 54,5 yaitu 327. Lanjut lagi 10 dikalikan dengan 64,5 itu didapat 645. Lalu 4 kali 74,5 didapat 298. Lanjut lagi 4 dikalikan dengan 84,5 itu didapat 338. Terakhir 2 dikali 94,5 yaitu didapat 189. Nah, perhatikan di mana rumus rata-rata atau rataan atau sering disebut dengan mean data kelompok, di mana rumusnya itu X bar
sama dengan sigma dari FI dikali XI per sigma FI. Oke, perhatikan. Sigma berarti artinya jumlah ya. Perhatikan jumlah dari sigma FI XI, berarti bagian sini. Coba kita hitung 178 ditambah 327 ditambah 645 ditambah 298 ditambah 338 ditambah 189. Coba cek pakai kalkulator berapa hasilnya ini. Yaitu kalau tidak salah dapat hasilnya itu 1975. Ingat ya, untuk kebenarannya boleh dicek pakai kalkulator, mana tahu kami salah jumlah, salah kali. Lalu untuk sigma FI, jumlah dari seluruh frekuensi, kita jumlahkan 4 tambah 6 ditambah 10 tambah 4 tambah 4 tambah 2 berapa? Yaitu didapat 30. Nah, setelah dapat semua data yang dibutuhkan, barulah kita balik ke rumus tadi, yaitu sigma FI XI tadi kita peroleh 1975 per sigma FI itu diperoleh dari jumlah seluruh frekuensi tadi yaitu 30. Nah, sekarang berapa ini? 1975 dibagi 30. Itu diperoleh 65,83. Dan inilah dia rata-rata atau mean yang diminta tadi. Oke? Gampang bukan? Sangat gampang dan sangat mudah sekali tentunya. Oke, demikian tutorial singkat kami tentang cara menentukan rataan atau rata-rata atau mean data suatu kelompok. Semoga videonya bermanfaat. Lebih kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari tampilan video tadi bisa dipahami atau tidak? Bisa, Pak. Bisa. Ada yang ditanyakan? Sejauh ini belum, Pak. Tidak ada yang ditanyakan ya, berarti? Ya. Ya, maka selanjutnya adalah mengerjakan permasalahan pada kegiatan 1, kegiatan 2, dan kegiatan 3 yang ada di LKPD. Nanti cara mengerjakannya adalah diskusi kelompok. Untuk kelompoknya sudah Pak Wahyu bagi, bisa diamati dari PPT yang Pak Wahyu tampilkan berikut. Jadi diskusi kelompok, nanti waktu diskusinya 20 menit, mendiskusikan materi dan soal pada LKPD, lalu mempresentasikan hasil diskusi. Kelompok pertama ada Rona, ada Hanifah, ada Andin, Nabila, dan Vivi. Kelompok kedua ada Meta, ada Clarista, ada Atta, dan Andika. Kelompok ketiga ada Farah, Adela, Rifna, Afkar, dan Denta. Selanjutnya Pak Wahyu akan buat breakout room, nanti tinggal klik join aja kalau sudah ada notifikasi join. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya. Pak Wahyu bagi dulu kelompoknya ke dalam breakout room ya. Ya, Pak. Adela kelompok 3. Adela kelompok 3 ya.
Clarista kelompok berapa? 2, Pak. Kelompok 2. Rifna kelompok 3 ya. Iya, Rifna Pak. kelompok 3. Farah kelompok tadi, Farah kelompok 3, Pak. 3. Meta kelompok 2. Nabila kelompok 1. Via Caturbihi kelompok 1. Ditunggu dulu Afkar sama Denta untuk notifikasi join-nya. Silahkan klik join. Afkar dan Denta. Belum muncul ya, Pak? Belum muncul. Belum muncul. Belum. Afkar. Belum muncul Afkar sama Denta? Belum, Pak. Ditunggu dulu. Belum ada notifikasi? Belum, Pak. Ya, Pak Wahyu ke kelompok 1 dulu untuk membimbing. Saya Jadi teman-teman, apakah semua sudah membawa lembar LKPD? Sudah. Yang akan kita bahas yaitu tentang menentukan rata-rata kelas A. Mungkin untuk nomor 1 bisa dirangkum Hanifah untuk kegiatan 1 ya. Hanifah, Apa, Vi? coba Kak, kamu mengerjakan untuk yang nomor 1. Yang menentukan rata-rata kelas A. Ya, benar. Halo, kelompok 1. Iya, Pak. Ya, ada Kelas yang bisa dibantu? Pak, lagi ngerjain, Pak. Ya, sudah pada kegiatan berapa yang sudah dikerjakan? 1, Pak. Pada ke 1. Ya. Dilanjutkan ya. Iya, Pak.
Hanifah? Kelas intervalnya kan dibagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dibagi 7. Ini kita yang kegiatan 2 kelas nyari kelas interval. Jadi udah dapat kelas intervalnya, sekarang kita udah ada frekuensinya juga. Ya, sudah Untuk titik sampai kegiatan berapa yang sudah diselesaikan? kegiatan 1 ini sekarang udah menuju kegiatan 2. Kegiatan 2. Untuk Ya. kegiatan kedua, di situ diberikan penyajian data dalam bentuk apa? Dalam bentuk apa? Itu histogram. Histogram. Ya. Berarti diubah dulu ke tabel distribusi frekuensi ya. Ya. Nanti baru bisa dicari rata-ratanya sesuai dengan yang tadi sudah disajikan dalam video. Ya. Silahkan dibimbing Meta untuk didiskusikan dengan teman-temannya, Atta, Larista, dan Andika. Ya, baik Pak. Untuk yang kelas interval 56 sampai 58, titik tengahnya berapa, Tita? 8 titik tengahnya 57. Sama nggak? Oh iya. Yang selanjutnya 59 sampai 61, titik tengahnya kan berarti 61 tambah 59 bagi 2, 60. 60. Ya, Iya. 60. Selanjutnya yang kelas ketiga. Siapa yang menjawab? Atau apa? 63. 63. Iya, tetap semangat Pak Wahyu, tinggal ke kelompok 3 dulu ya. Siap, Baik, Pak. Pak. Tetap semangat. Ya. Selanjutnya ya 65 sampai 67. Lanjut. 66. Ah, iya. 68 sampai 70. Dapat 69 XI. Halo kelompok 3. Ada PPT ya, Cik, nomor Sarah. ya, Pak. Ya. Ada yang belum masuk. Iya, Iya, Pak. mungkin Ada yang terganggu. keputus. Ya, mungkin terganggu jaringan. Iya. Silahkan dilanjutkan saja. Ya. Ya, Pak. Nomor 3, yaitu menurut kalian apakah metode guru yang satu lebih baik dari metode guru lainnya? Jelaskan alasan dari jawabanmu. Gimana teman-teman? Kalau menurut saya, Menurut kelompok kami, perhitungan rata-rata perhitungan rata-rata diperoleh rata-rata kelas A lebih besar dari rata-rata kelas B. Ya, sehingga dapat disimpulkan bahwa metode mengajar Pak Ahmad di kelas A lebih baik dari metode mengajar Pak Bondan di kelas B. Berarti kita lanjut ke kegiatan 2. ya. Kegiatan 2 yaitu tinggi badan balita disajikan dalam histogram di bawah ini. Tentukan rata-ratanya. Ini ada gambar histogram dan langkah-langkahnya, yaitu yang pertama membuat tabel distribusi frekuensi. Kelas pertama berarti 56 sampai 58. Terus kelas kedua 59 sampai 61. Kelas ketiga 62 sampai 64. Terus kelas keempat 65 sampai 67. Kelas ke 5 68 sampai 70. Terus kelas ke 6 71 sampai 73, kelas ke 7 74 sampai 76. Terus frekuensinya ada kelas pertama itu 2, terus kelas kedua ada 5, kelas ketiga 7, kelas 4
ke-4 10, kelas ke-5 12, kelas ke-6 8, kelas ke-7 4. Iya. Selanjutnya titik tengah. Titik tengah. Berapa hasilnya? Berarti kelas pertama 57. 5. Terus kelas kedua 60. Kelas ketiga yaitu 63, kelas keempat 66, kelas kelima 69, kelas keenam 72, kelas ketujuh 75. Lalu yang terakhir frekuensi dikali nilai tengah. Kelas pertama hasilnya berarti 114. Yang kedua 60 dikali 5 300. Kelas ketiga 7 dikali 6 441. Kelas keempat hasilnya 660 kali 5 828. Kelas ke-6 itu 576. Terus yang terakhir kelas ke-7 itu hasilnya 300. Lalu dijumlah jadi hasilnya 3.219. Gimana teman-teman? Ya, paham. Sudah sampai kegiatan berapa itu tadi? Ya, kegiatan 2, Pak. Kegiatan 2. Ada yang bisa Pak Wahyu bantu? Sampai sejauh ini? Apakah Ini masih lancar. nggak ada kesulitan ya? Belum ada halangan. Belum. Ya, dilanjutkan untuk kegiatan 3, disiapkan juga untuk PPT-nya ya, nanti untuk presentasi. Pak Wahyu tinggal dulu Baik, untuk Pak. ke kelompok 1, tetap semangat. Siap, Pak. Makasih, Ya. Makasih, Pak. Siapa yang suruh baca? Apakah sudah terdengar suara saya? Sudah. Agak jelas ya, tapi enggak. Halo kelompok 1. Iya, Pak. Sudah sampai kegiatan berapa? 2, Pak. Sudah sampai kegiatan 2. Dilanjutkan untuk kegiatan 3 dan jangan lupa disiapkan untuk PPT-nya ya. Baik, Pak. Jadi hasil yang ada di LKPD nanti difoto, ditempelkan di PPT untuk nanti presentasi. Siap. Sejauh ini lancar? Ya, Pak. Lancar, Pak. Lancar, alhamdulillah. Tetap semangat. Tetap semangat. Pak Wahyu ke kelompok 2 dulu ya. Iya, Pak. Selanjutnya kita menghitung rata-ratanya. Jadi kan udah dicari frekuensi sama titik tengahnya. Terus berarti kan tadi berapa? Frekuensi dikali titik tengah kan tadi ketemunya 3.219. Kedengeran nggak suaranya? Kedengeran. Nah, 3.219 kan terus dibagi 48. Hasilnya 67,0625. Kalau Selanjutnya kita masuk ke kegiatan yang ketiga. Halo kelompok kedua. Kegiatan 1, kegiatan 2 sudah selesai. Nah, ini Ya, tinggal kegiatan 3 ya. iya ini. Jangan lupa disiapkan untuk PPT-nya ya. Siapa? Nanti hasil dari LKPD difoto saja, kemudian ditempelkan di PPT-nya. Ya, Pak. Baik. Jika ada yang ditanyakan, Belum silakan ada. langsung ditanyakan. Ya, Ada, Pak. Ya, silakan dilanjutkan diskusinya. Ya, Tetap Pak. semangat. Oke, Pak. Kegiatan 3 ini nilai ulangan harian matematika kelas 12 MIPA 5
yang disajikan dalam poligon frekuensi bisa diamatin dulu. Untuk waktu diskusi tinggal 5 menit ya. Ya, Pak. Silakan diselesaikan untuk kegiatan ketiga. Ya, Nanti kalau waktu sudah selesai, Pak Wahyu tutup breakout room-nya, nanti langsung masuk ke ruang utama untuk melakukan presentasi. baik Pak. Oke, Pak. Tetap semangat kelompok 2. Pak. Sudah selesai apa belum kelompok 1? Sudah, Pak. Sudah membuat PPT juga, Pak. Sudah membuat PPT. Waktu Ya. diskusi tinggal 5 menit ya. Baik, Pak. Nanti kalau sudah selesai waktu diskusi, Pak Wahyu tutup untuk breakout room-nya, nanti sudah otomatis masuk ke ruang utama untuk melakukan presentasi tiap-tiap kelompok. Baik, Pak. Ya, tetap semangat. Pak Wahyu pindah ke kelompok 3 dulu ya. Ya, Pak. Siapa? Baik. Ayo lanjut. Berarti kita kurang membuat PPT-nya ya, teman-teman. Dan selesai. Sudah selesai. Kegiatan 1, kegiatan 2, kegiatan 3 sudah selesai didiskusikan. Ya, persiapan untuk presentasi buat PPT-nya ya. Waktu presentasi tinggal 4 menit lagi. Ya, Pak. Tetap semangat. Semangat, Pak. Semangat. Siap-siap presentasi. Ayo, PPT-nya gimana? Sudah kan? PPT-nya hampir jadi. Ya. Frekuensi. Nggak ada yang kelewatan kan PPT-nya? PPT-nya nggak ada. Tidak. Insya Allah. Dadah, kita akan berpisah dalam 50 detik lagi. Saya akan menunggu. Bentar, saya akan menunggu. Bye bye. Oke. Ya, waktu diskusi sudah selesai ya. Semua sudah siap untuk presentasi? Siap, Sudah, Pak. Siap, Pak. Siap. Untuk kegiatan 1 nanti dipresentasikan oleh kelompok 1. Untuk kegiatan 2 nanti dipresentasikan oleh kelompok 2. Dan kegiatan 3 nanti dipresentasikan oleh kelompok 3. Kita mulai untuk presentasi pada kegiatan yang pertama akan dipresentasikan oleh kelompok 1 ya. Tapi sebelumnya kita kita semangat dulu dengan yel-yel sekolah yang sudah kita miliki. Apa triggernya untuk pemicu semangat? Semada. Semangat selalu ada, prestasi pasti nyata. Sekali lagi yang kompak. Semada. Semangat selalu ada, prestasi pasti nyata. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Semangat, Burak.
Silakan bisa dimulai untuk presentasi kelompok 1. Baik, Akan Pak. diwakili oleh siapa ini? Kita nanti bareng-bareng, Pak. Bareng-bareng. Dipimpin Vivi ya? Ya, Ya, silakan. izin share screen, Pak. Dan Ya. teman-teman. Apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah, Vi? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berkaitan dengan rata-rata dari tabel distribusi frekuensi yang beranggotakan kelompok 1, Rona, Hanifah, Andin, Nabila, dan saya Vivi. Kemudian akan dipaparkan oleh Hanifah, Rona, dan Nabila. Waktu saya persilahkan. Baik, untuk kegiatan 1, guru berbeda mengajar 2 kelas yang berbeda. Guru kelas A adalah Pak Ahmad dan kelas B adalah Pak Bondan dengan beda metode mengajar. Siswa dari kedua kelas tersebut mengikuti ujian yang sama pada akhir semester. Berikut hasil ujian dari kedua kelas. Hasil ujian 20 sampai 29, frekuensi A 1, frekuensi B 1, 30 sampai 39, frekuensi A3, frekuensi B2, 40 sampai 49, frekuensi A6, frekuensi B2, 4, 50 sampai 59, frekuensi A6, frekuensi B13, 60 sampai 69, frekuensi A11, frekuensi B15, 70 sampai 79, frekuensi A10, frekuensi B6, 80 sampai 89, frekuensi A8, frekuensi B3. 1. Hitunglah MEN pada masing-masing kelompok. 2. Hasil jawaban nomor 1. Menurut kalian, apakah metode guru yang satu lebih baik dari metode guru lainnya? Jelaskan alasan dari jawabanmu. Pembahasan. Yang pertama yaitu menghitung rata-rata kelas A dengan guru Pak Ahmad adalah sebagai berikut. Kelas internal dibagi menjadi 7. Yang pertama 20 sampai 29, frekuensinya 1, titik tengahnya 24,5, frekuensi dikali XT 24,5. Yang kedua 30 sampai 39, frekuensinya 3, titik tengahnya 34,5. Frekuensi kali XT sama dengan 103,5. Yang ketiga 40 sampai 49, frekuensinya 6, titik tengahnya 44,5. Frekuensi kali XT-nya 267. Yang keempat 50 sampai 59, frekuensinya 6, titik tengahnya 54,5. Frekuensi kali XT-nya 327. Yang kelima 60 sampai 69, frekuensinya 11. Titik tengahnya 64,5, frekuensi kali XT-nya 709,5. Yang keenam 70 sampai 79, frekuensinya 10, titik tengahnya 74,5, F kali XT-nya 745. Yang terakhir 80 sampai 89, frekuensinya 8, titik tengahnya 84,5, frekuensi kali XT-nya 679. Sigma frekuensinya diperoleh 45 dan sigma frekuensi kali XT-nya diperoleh 2852,5. Untuk menentukannya, X bar sama dengan sigma F kali XT dibagi sigma F sama dengan 2852,5 per 45 diperoleh hasil 63,39. Yang kedua, menentukan rata-rata kelas B. Yang pertama, kelas interval nomor 1, 20 sampai 29, frekuensinya 1, titik tengahnya 24,5, frekuensi dikali XT-nya 24,5.
Yang kedua, 30 sampai 39, frekuensinya 2, titik tengahnya 34,5, frekuensi dikali XT-nya 69. Dan yang ketiga, yang keempat, 50 sampai 59, frekuensinya 13, titik tengahnya 54,5, frekuensi dikali XT-nya 708,5. Yang kelima, 60 sampai 69, frekuensinya 15, titik tengahnya 64,5, frekuensi dikali XT-nya 967,5. Yang keenam, 70 sampai 79, frekuensinya 6, titik tengahnya 74,5, frekuensi dikali XT-nya 447. Dan yang terakhir, 80 sampai 89, frekuensinya 3, titik tengahnya 84,5, dan frekuensi dikali XT-nya 253,5. Hasil sigma frekuensi yaitu 44, dan sigma frekuensi dikali XT 2648. Sama dengan X bar sama dengan sigma F dikali XT dibagi sigma F. 2648 dibagi 44, dan hasilnya 60,18. Dapat disimpulkan, menurut kelompok kami, metode mengajar Pak Ahmad di kelas A lebih baik dari metode mengajar Pak Bondan di kelas B. Hal ini dikarenakan ketika kedua kelas tersebut mengerjakan ujian yang sama, diperoleh nilai rata-rata kelas A lebih besar daripada nilai rata-rata kelas B. Baik, itu yang mungkin kelompok 1 memaparkan. Apakah ada yang ingin menanggapi, bertanya, ataupun memberikan sanggahan? Ya, terima kasih kelompok 1. Silahkan untuk yang menanggapi dari kelompok 2. Kelompok 2, siapa yang mau menanggapi? Saya setuju dengan kelompok 1 dari hasil kerja kelompoknya Vivi dan teman-temannya. Sangat tepat. Ya, berarti hasilnya yang dihasilkan dari kelompok 1 dan kelompok 2 sama ya, Atta? Ya. Ya, terima kasih. Beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Terima kasih kelompok 1. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin saya dan kelompok saya undur diri. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali Vivi dan kelompok 1. Berikutnya untuk permasalahan pada kegiatan yang kedua akan dipresentasikan oleh kelompok 2 ya. Nanti kelompok 3 yang akan menanggapi. Silakan siapa yang mau mewakili dari kelompok 2 untuk presentasi? Pak. Ya, silakan Meta. Ya, saya izin share screen. Silakan. Apa sudah terlihat? Dari Pak Wahyu sudah. Dari yang lain sudah terlihat? Sudah. Aman. Sebelumnya, selamat siang. Saya dari kelompok 2, mewakilkan teman-teman akan mempresentasikan rata-rata dari histogram. Yang beranggotakan, yang pertama saya sendiri, Meta, kedua Clarista, ketiga Atta, dan keempat Andika. LKPD kegiatan 2. Tinggi badan balita disajikan dalam histogram di bawah ini. Dari histogram di samping dapat diketahui hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, terdapat 7 kelas interval. Yang kedua, nilai-nilai yang terdapat di sumbu X atau tinggi balita adalah tepi bawah dan tepi atas tiap-tiap kelas. Yang ketiga, frekuensi tiap kelas dapat dilihat dari nilai di sumbu Y atau frekuensi yang bersesuaian dengan batang tiap kelas. Pembahasan.
Data dalam bentuk histogram diubah menjadi tabel distribusi frekuensi terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan menentukan rata-ratanya. Yang pertama, membuat tabel distribusi frekuensi. Kelas interval pertama yaitu 56 sampai 58 dengan frekuensi 2, titik tengahnya 57, didapat frekuensi dikali titik tengah yaitu 114. Kelas interval kedua yaitu 59 sampai 61, frekuensinya 5, titik tengahnya 60, frekuensi dikali titik tengah yaitu 300. Kelas interval ketiga yaitu 62 sampai 64 dengan frekuensi 7, titik tengahnya 63. Frekuensi dikali titik tengah yaitu 441. Kelas interval keempat yaitu 65 sampai 67. Frekuensinya 10, titik tengahnya 66. Frekuensi dikali titik tengah yaitu 660. Kelas kelima yaitu 68 sampai 70. Frekuensinya 12, titik tengahnya 69. Frekuensi dikali titik tengah yaitu 828. Kelas interval yang keenam yaitu 71 sampai 73. Frekuensinya 8, titik tengahnya 72. Frekuensi dikali titik tengah yaitu 576. Kelas interval ke-7 74 sampai 76 dengan frekuensi 4, titik tengahnya 75. Frekuensi dikali titik tengah yaitu 300. Sigma frekuensinya 48 dan sigma frekuensi dikali titik tengah 3219. Yang kedua, menghitung rata-ratanya. X bar dapat dicari dengan sigma frekuensi dikali titik tengah dibagi sigma frekuensi. Sama dengan 3219 dibagi 48. Hasilnya 67,0625. Sekian dari kelompok 2. Apakah ada yang ingin menanggapi, memberi saran atau bertanya? Silahkan. Silahkan dari kelompok 3 yang mau menanggapi dari yang sudah dipresentasikan kelompok 2 yang sudah diwakili oleh Meta. Kelompok 3 yang mewakili, yang memberi tanggapan, siapa ini? Farah ya? Iya. Farah. Silahkan Farah. Hasil dari kelompoknya Meta sama dengan kelompoknya saya, jadi itu sesuai. Jadi apa yang dipresentasikan dari kelompok 2 ternyata hasilnya sama ya, yang diperoleh dari diskusi kelompok dari kelompok 3. Ya. Terima kasih kelompok 2, kita beri aplaus semuanya untuk kelompok 2. Ya. Terima kasih Meta dan kelompok 2. Sekian dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang. Ya, selamat siang. Untuk permasalahan yang terakhir, yaitu pada kegiatan 3 akan dipresentasikan oleh kelompok 3. Nanti untuk yang menanggapi kelompok berapa ini? Kelompok 1 ya. Kelompok 1 yang memberikan tanggapan. Silahkan untuk kelompok 3 siapa yang mau mewakili untuk presentasi? Saya Pak. Rifna, ya silakan Rifna. Ya. Dan share screen Pak. Ya, silakan. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat. Kelihatan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai mean dari poligon frekuensi. Mohon maaf Anggota Rifna. kelompok 3. Mohon maaf sebelumnya. Bisa Ya, di Pak. full screen kan? Oh. Untuk PPT-nya. Sebentar, Pak.
Aku wis. Sepertinya nge-freeze, Pak. Sepertinya iya Pak, internetnya. Iya, untuk maju ke slide yang pertama bisa? Keluar dulu. Kalian ya. Ya, keluar dulu. Tak ulang Kemudian aja. Bu. PPT-nya dibuka dulu, itu ada enable editing, itu diklik dulu. Buka Oh ya, Pak. PPT-nya, enable editing, baru masuk lagi. Share screen lagi. Ada kendala, Rifna? Ya. Tidak, Pak. Apa sudah terlihat? Belum. Belum ada. Belum. Belum. Ya, proses Belum. ini, proses. Sudah proses. Sudah. Sudah. Oke. Sudah. Sudah, Rifna. Aman. Sudah. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan, mewakili kelompok 3, saya akan mempresentasikan mengenai mean dari poligon frekuensi. Anggota kelompok 3 ada Farah, Adela, Rifna, yaitu saya sendiri, Denta, dan Afkar. Di sini saya akan mempresentasikan berdasarkan kegiatan 3 ya. Ini ada salah penulisan, seharusnya ini kegiatan 3. Di bawah ini sudah ada gambar poligon frekuensi mengenai nilai ulangan harian matematika kelas 12 MIPA 5. Dari poligon frekuensi di samping dapat diketahui hal-hal sebagai berikut. 1. Terdapat 6 kelas data. Yang kedua, titik tengah interval tiap-tiap kelas adalah nilai-nilai yang terdapat di sumbu X, yaitu nilai 3. Frekuensi tiap kelas dapat dilihat dari nilai sumbu Y, yaitu F, yang bersesuaian dengan titik tengah interval tiap kelas. Untuk pembahasannya, data dalam bentuk poligon diubah terlebih dahulu menjadi tabel distribusi frekuensi, dilanjutkan menghitung mean dan diperoleh, yaitu yang pertama kita membuat tabel distribusi frekuensi. Kelas pertama yaitu 71 sampai 75, frekuensinya 2, titik tengahnya 73. Frekuensi dikali titik tengahnya hasilnya 146. Pada kelas kedua, 76 sampai 80, frekuensinya 4, titik tengahnya 78, frekuensi dikali titik tengahnya 312. Pada kelas ketiga, 81 sampai 85, frekuensinya 12, titik tengahnya 83, frekuensi dikali titik tengah 984. Pada kelas keempat, 86 sampai 90, frekuensinya 13, titik tengahnya 88, frekuensi dikali titik tengahnya 1144. Kelas kelima yaitu 91 sampai 95, frekuensinya 6, titik tengahnya 93, kemudian frekuensi dikali nilai titik tengahnya hasilnya 558. Pada kelas terakhir 96 sampai 100, frekuensinya 3, kemudian titik tengahnya 98, frekuensi dikali titik tengahnya 294. Jumlah seluruh frekuensinya yaitu 40 dan jumlah seluruh frekuensi dikali nilai tengahnya yaitu 3.438. Selanjutnya yang kedua yaitu menghitung rata-rata dengan rumus X bar sama dengan sigma F dikali nilai tengah per sigma F sama dengan 3.000
438 dibagi 40. Hasilnya yaitu 85,955. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apakah ada tanggapan? Baik. Saya menanggapi, Pak. Mohon maaf, Pak, tidak ada suaranya, Pak. Oh ya, Rifna bisa slide-nya maju ke sebelumnya biar Iya. ditanggapi oleh kelompok 1. Untuk kelompok 1, siapa yang mau menanggapi? Saya, Pak. Vivi ya, silakan Ya. Vivi. Jadi menurut saya ini sudah sesuai, namun ada yang perlu saya pastikan itu terkait dengan hasil dari penjumlahan min itu, apakah hasilnya itu bisa dibulatkan, Bapak? Penjumlahan min yang mana? Yang ini, contohnya yang 85,955, itu kan di belakang koma kan ada 3 angka. Ya. Apakah boleh dilakukan pembulatan? Pembulatan ke 86 atau bagaimana? Iya. Ya. Untuk hasil yang 85,955 itu bisa dibulatkan ke 2 angka di belakang koma ya. Karena kalau lebih banyak komanya itu nilainya mendekati kebenaran. Jadi tidak boleh dibulatkan ke 86 itu. Ya. Jadi untuk pembulatannya 2 angka di belakang koma. Ya, gitu Vivi. Ada yang ditanyakan lagi? Baik, Pak. Sudah paham, Pak. Ya, kita beri A+ untuk kelompok 3 ya. Ya. Terima kasih kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, sekian presentasi dari kelompok 3. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya kita bahas dari apa yang sudah didiskusikan di kelompok masing-masing, itu jawabannya benar atau salah. Kita bahas bersama ya. Pak Wahyu akan tampilkan share screen. Pembahasan untuk permasalahan pada kegiatan 1 ya. Ya, betul yang sudah dipresentasikan dari kelompok 1 tadi, mencari nilai rata-rata dari masing-masing kelas. Ternyata diperoleh rata-rata untuk kelas A adalah 63,39 dan rata-rata kelas B diperoleh 60,18. Dari sini terlihat bahwa rata-rata yang lebih besar di kelas A atau kelas B? Kelas A. Kelas A ya, kelas A. Sehingga untuk menentukan metode mengajar Bapak Ahmad atau Bapak Bondan yang lebih baik yang mana, kita lihat dari hasil ujian semesternya, kita lihat rata-ratanya. Jadi dengan demikian, maka metode mengajar yang lebih baik adalah Pak siapa? Pak Ahmad ya, yang mengajar di kelas A, diperoleh rata-rata ujiannya 63,39. Untuk semua kelompok hasilnya sama atau tidak? Oh, Pak. Sama, Pak. Sama, Pak. Berarti diskusinya sudah benar ya. Hasil yang diperoleh dari diskusi kelompoknya sudah benar. Berikutnya pembahasan permasalahan pada kegiatan kedua. Pada kegiatan kedua ini disajikan data dalam bentuk histogram ya. Oh, ini kok sudah maju. Dalam bentuk histogram, ini histogramnya. Untuk menentukan rata-rata, maka dari histogram ini diubah terlebih dahulu ke tabel distribusi frekuensi. Jadi histogram ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 batang, maka pada tabel distribusi frekuensi ada 7 kelas juga ya. Kemudian jumlah dari frekuensinya itu 48, jumlah dari hasil
perkalian frekuensi dengan nilai tengahnya diperoleh 3.219. Sehingga rata-rata diperoleh dari pembagian 3.219 dibagi 48 diperoleh 67,0625. Mau dibulatkan dua angka di belakang koma juga boleh. Kalau mau dibulatkan ke dua angka di belakang koma hasilnya 67,06. Mau ditulis 4 angka di belakang koma juga benar. Untuk kegiatan kedua dari masing-masing kelompok, apakah hasilnya sama? Sama, Pak. Sama ya, sama. Benar juga, hasil diskusi kelompok pada masing-masing kelompok pada kegiatan 2 hasilnya sama. Kemudian kegiatan yang ketiga. Kegiatan ketiga disajikan data dalam bentuk poligon frekuensi. Sama seperti pada kegiatan kedua, dari poligon frekuensi untuk menentukan rata-ratanya harus diubah dulu ke dalam tabel distribusi frekuensi. Pada poligon frekuensi ada nilai tengah sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 nilai tengah, maka tabel distribusi frekuensinya ada 7 kelas. Kemudian jumlah frekuensinya itu 40 dan jumlah perkalian dari frekuensi dengan nilai tengahnya diperoleh 3.438. Sehingga rata-rata dari poligon frekuensi yang disajikan 3.438 dibagi 40. Hasilnya adalah 85,955. 85,955. Untuk kegiatan 3, gimana hasil diskusi kelompok pada masing-masing kelompok? Sama, Pak. Sama. Ya, berarti dari hasil diskusi kelompok pada masing-masing kelompok pada kegiatan 1, pada kegiatan 2, pada kegiatan 3, berarti semua memperoleh hasil yang benar berarti ya. Tepuk tangan untuk semuanya. Ya. Kemudian dari apa yang sudah dipelajari hari ini, siapa yang mau menyimpulkan? Saya, Pak. Siapa ini? Saya. Ya. Rona, silahkan. Dari yang dipelajari hari ini, kesimpulan apa yang dapat ditarik? Jadi kesimpulan dalam pembelajaran kali ini yaitu langkah-langkah dalam menentukan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Yang pertama menentukan titik tengah tiap interval, yang kedua menentukan perkalian titik tengah dengan frekuensi, yang ketiga menentukan jumlah frekuensi, yang keempat menentukan jumlah perkalian titik tengah dengan frekuensi tiap interval, dan yang kelima menentukan mian dengan rumus. Yang kedua data dalam bentuk histogram dan poligon frekuensi, yaitu terlebih dahulu mengubah data dalam bentuk histogram atau poligon frekuensi menjadi data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, baru dilanjutkan menentukan mian. Begitu, Pak. Oh iya, ada yang mau menambahkan kesimpulan yang sudah disampaikan Rona tadi? Sudah, Pak. Cukup, Pak. Cukup ya. Jadi untuk menentukan rata-rata dari tabel distribusi frekuensi, yang pertama adalah menentukan titik tengah tiap kelas interval, kemudian menentukan perkalian antara titik tengah kelas interval dengan frekuensi, kemudian menentukan jumlah frekuensi, menentukan perkalian titik tengah dengan frekuensi tiap interval, menentukan min dengan rumus yaitu sigma perkalian frekuensi dengan nilai tengah dibagi dengan sigma frekuensi. Itu cara menentukan rata-rata dari tabel distribusi frekuensi. Pada kegiatan 2 dan 3 tadi, penyajian datanya disajikan dalam histogram dan poligon frekuensi. Kalau penyajian datanya dalam histogram dan poligon frekuensi, maka dari histogram dan poligon frekuensi tadi diubah dulu ke tabel distribusi frekuensi, kemudian dilakukan langkah yang sama
seperti apa yang sudah Pak Wahyu sampaikan atau yang sudah disampaikan Rona tadi. Ya, jadi bagus sekali ya. Terima kasih Rona sudah memberikan kesimpulan Sama-sama, Pak. untuk pembelajaran hari ini. Selanjutnya kita melakukan melakukan refleksi. Sebelum refleksi, Pak Wahyu tanyakan dulu PowerPoint-nya. Selanjutnya adalah evaluasi ya, karena penilaian yang sudah Pak Wahyu sampaikan di depan tadi, untuk penilaian pengetahuan diambil dari evaluasi dan tugas. Sekarang saatnya evaluasi, ada soal menentukan min dari tabel distribusi frekuensi, kerjakan dalam waktu 5 menit, kemudian hasil pekerjaan silahkan langsung diupload di link Google Form. Ini linknya, tapi untuk linknya ini sudah Pak Wahyu kirim di WA Group. Silahkan dikerjakan waktu 5 menit. Baik, Pak. Baik, Pak. Siap, 86. Ini nanti diuploadnya dalam bentuk foto, Pak. Di foto ya, dari yang sudah dikerjakan, di foto, kemudian diupload di Google Form sesuai alamat yang sudah diberikan. Ya, waktu mengerjakan habis, segera kirim ke Google Form ya. Silakan difoto, segera kirim ke Google Form. Siap, Pak. Sinyalnya nge-lag, Pak. Ya, ditunggu dulu. Pak Wahyu tunggu. Untuk selanjutnya kita melakukan refleksi ya. Untuk refleksi kali ini kita menggunakan Mentimeter. Silahkan klik dulu menti.com pada browser masing-masing. Pak Wahyu tampilkan Mentimeternya dulu. Kodenya berapa, Pak? Sebentar. Oh ya, siap. Sabar ya Mas Denta. Sabar Mas Iya, Denta. Ketua siap, kelas sabar Saudara dong. Atta. Saudara Deta. Ya, silakan untuk Kamu kodenya 1164702.
Silahkan melakukan refleksi pembelajaran hari ini. Apa yang kalian pelajari hari ini? Silahkan dijawab. Maaf Pak, berapa kodenya? 1164702. Siapa? Terima kasih. Kok yang muncul seperti ini, Pak? Ini Mana? kami. Ini, Pak. Ini, Pak. Seperti itu. Ya ini sudah muncul. Sudah, itu nunggu untuk pertanyaan berikutnya. Oh, Baru tidak ada sinyal. apa yang kalian pelajari hari ini? Min dari poligon frekuensi, matematika. Tentang menentukan min. Ya, yang dipelajari hari ini, min dari poligon frekuensi, belajar matematika tentang menentukan min dari histogram, min dari poligon frekuensi dan histogram, menentukan min, bagaimana cara menentukan min, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan min dari tabel distribusi frekuensi, poligon frekuensi, dan histogram. Ya, benar sekali. Pertanyaan berikutnya ya. Baik Pak. Ya. Apa yang belum kalian pahami pada pembelajaran hari ini? Kira-kira apa yang belum dipahami dari pembelajaran hari ini? Silakan dituliskan. Hal apa yang belum kalian pahami pada pembelajaran ini? Sudah paham semua Pak? Pembulatan angka? Tidak ada, alhamdulillah paham. Sudah paham, alhamdulillah sudah paham semua. Alhamdulillah paham semua, alhamdulillah paham. Untuk menghafalkan rumus masih agak sulit. Tidak ada masalah, sudah paham. Sudah paham. Al-Qudsar, alhamdulillah semua materi dapat dipahami. Ya, untuk menghafalkan rumus, ya harus banyak dibaca ya. Untuk pembulatan angka nanti bisa dibuka lagi tentang bagaimana cara pembulatan angka. Berikutnya pertanyaan yang ketiga, bagaimana respon kalian untuk pembelajaran hari ini? Silakan dituliskan. Ya, bagaimana respon kalian untuk pembelajaran hari ini? Seru, sangat menyenangkan, seru. Everything was so good, sangat asik, menyenangkan. Baik, tidak ada kendala, sangat menyenangkan, seru. Ya, cukup ya untuk refleksi hari ini. Terima kasih sudah melakukan refleksi pada hari ini. Pak Wahyu bisa stop ya? Baik Pak. Ya, Pak.
Selanjutnya adalah tugas ya. Tugas ada 2 tugas. Yang pertama adalah menentukan min dari histogram, kemudian yang kedua menentukan min dari poligon frekuensi. Untuk tugas ini nanti bisa dikerjakan, dikumpulkan lewat Google Form untuk waktu pengumpulan maksimal 1 minggu dari hari ini ya. Untuk link Google Form, untuk Siap. link Google Form-nya sudah Pak Wahyu kirim lewat WA Group. Iya, Pak. Ya. Berikutnya pembelajaran selanjutnya pada pertemuan keempat nanti kita akan mempelajari tentang modus dan median untuk data kelompok. Ya, selesai. Terima kasih atas partisipasi kerjasamanya sehingga kita bisa menyelesaikan pembelajaran ini tanpa kendala yang berarti. Pak Wahyu akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Dadah. Pulangnya hati-hati. Ya, Pak.